warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, kembali lagi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2020 ya. Hari ini masih kita belajar di tema 2, subtema 3 ya. Hari ini kita akan belajar PPKN ya. Oke, tentang apa PPKN-nya? Ya, dilihat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tata tertib sekolah ya. Apa nak tata tertib sekolah itu? Ya, tata tertib sekolah adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah ya. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh siapa? Oleh seluruh siswa ya. Kemudian apa saja tata tertib sekolah itu? Ya, yang pertama adalah memakai seragam lengkap dan rapi ya. Lengkap artinya apa? Yaitu memakai semua atribut sekolah ya, seperti pakaian pakaian seragam ya, tali pinggang ya, kemudian kaos kaki putih. Warna apa? Warna putih ya. Tali pinggangnya warna hitam ya. Kemudian kaos kakinya putih, kemudian sepatunya warna hitam ya. Jadi memakai dasi ya. Oke, dasinya warna apa? Warna merah. Kemudian anak-anak tahu apa itu artinya rapi? Rapi artinya adalah tidak berantakan ya. Oke, kemudian tata tertib yang kedua adalah datang tepat waktu ya. Jadi datang ke sekolah tepat waktu ya. Jadi anak-anak harus sampai ke sekolah sebelum jam masuk sekolah. Anak-anak di sekolah kita jam 6.40, artinya anak-anak datang sebelum 6.40 ya. Kenapa? Karena datang lebih pagi membuat kita nyaman belajarnya ya, tidak tergesa-gesa ya. Oke, atau terburu-buru. Kemudian adalah tata tertib yang ketiga adalah berbaris sebelum masuk sekolah ya. Nah, karena sekarang adalah pandemi ya, jadi kita tidak berbaris di depan kelas karena kita belajar dari jarak jauh ya. Ya, jadi nanti ketika masuk sekolah baru kita berbaris ya sebelum masuk kelas ya. Jadi ketua kelas memimpin barisan ya. Nah, setiap siswa masuk kelas dengan tertib. Jadi tidak dorong-dorongan ya. Jadi tetap dalam keadaan tertib ya. Kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Oke, kemudian tata tertib yang keempat adalah berdoa sebelum belajar ya. Jadi ketika masuk kelas kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran ya. Setiap siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing ya, dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, kemudian tata tertib yang kelima adalah mengikuti upacara bendera ya. Jadi upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin anak-anak, sikap disiplin kita semua ya. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas upacara ya. Tapi karena sekarang pandemik ya, kita tidak upacara ya, karena belajarnya dari rumah ya. Oke, kemudian tata tertib yang keenam adalah menjaga kebersihan sekolah ya. Kebersihan ya, kelas atau halaman sekolah harus dijaga ya. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Kalau kotor ya tidak indah dipandang, belajarnya pun tidak nyaman ya. Kemudian tata tertib yang ketujuh adalah menjaga fasilitas sekolah ya. Oke, fasilitas sekolah harus dijaga oleh seluruh siswa ya. Nah, jika fasilitas sekolah ya rusak, kegiatan kita menjadi terganggu ya. Fasilitas sekolah seperti apa ya? Misalkan meja ya, kursi,
buku yang ada di perpustakaan dan sebagainya. Jadi semua itu harus dijaga ya. Kemudian tata tertib berikutnya yang kedelapan adalah tidak jajan di luar sekolah ya. Jajanan di luar sekolah biasanya tidak terjaga kebersihannya ya, akhirnya mengakibatkan ya sakit perut ya. Makanan yang bagus ya dibawa dari rumah karena kebersihannya lebih terjaga. Hayo anak-anak, siapa yang membawa bekal ke sekolah? Iya, itu lebih bagus, lebih baik, lebih terjaga kebersihannya ya. Tertib berikutnya adalah izin tidak ketika tidak masuk sekolah ya. Dengan memberi kabar ya, guru jadi tahu alasan kita tidak masuk ya. Jika ada tugas ya, teman bisa mengabari ya. Kemudian jika kita sakit, teman dapat mendoakan dan menjenguk ya. Jadi harus diberi kabar ya kepada gurunya ya. Ya, pelajaran selanjutnya ya adalah perhatikan, yaitu melaksanakan tata tertib sekolah ya. Oke, tata tertib sekolah ya harus kita laksanakan ya. Melaksanakan semua tata tertib sekolah akan ya mendatangkan manfaat bagi kita ya. Oke, kemudian ya, manfaat melaksanakan tata tertib sekolah contohnya seperti apa ya? Yang pertama adalah datang ke sekolah ya tepat waktu, membuat kita belajar dengan tenang ya. Kemudian membawa bekal ke sekolah membuat kita lebih hemat ya, dan kesehatan terjaga. Oke, kemudian apa lagi? Membuang sampah ya di tempat sampah ya, membuat kelas menjadi bersih dan rapi ya. Kemudian indah dipandang, kita juga belajarnya nyaman. Ya, selanjutnya adalah akibat ya tidak melaksanakan tata tertib sekolah ya. Apa? Terlambat saat ke sekolah ya, saat ulangan ya. Kemudian terjatuh ya akibat akibat tidak tertib ketika masuk kelas ya. Jadi ada banyak ya akibat jika tidak mematuhi atau melaksanakan tata tertib sekolah ya. Oke ya. Sekarang anak-anak setelah menyimak video ibu ya, silahkan anak-anak ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya melalui Telegram atau Google Classroom ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya, mencuci tangan, kemudian ketika keluar selalu menggunakan masker ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.